Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang rumus sinus jumlah dan selisih sudut yang dipelajari pada kelas 11 matematika peminatan. Langsung saja kepada pendahuluan. Kita ingat lagi tentang rumus luas segitiga. Jika diketahui segitiga ABC, andaikan panjang AC itu adalah B dan panjang AB itu adalah C dan besar sudut A, maka luas segitiganya adalah setengah kali B kali C sin A. Selanjutnya, jika panjang BC itu A dan panjang AB itu adalah C, sedangkan sudut B adalah B, maka luas segitiganya adalah L sama dengan setengah dikali A kali C sin B. Kemudian kalau panjang BC itu A dan panjang AC itu B dan sudut C adalah C, maka luasnya L sama dengan setengah A kali B sin C. Jika diketahui dua buah sudut alfa dan beta, maka alfa ditambah beta kita namakan dengan jumlah sudut. Dan alfa dikurang beta kita namakan selisih sudut. Kita akan menentukan rumus-rumus sinus jumlah dan sinus selisih. Sinus alfa tambah beta dan sinus alfa min beta. Sinus alfa tambah beta tidak sama dengan sinus alfa tambah cos alfa. Sedangkan sinus alfa min beta tidak juga sama dengan sin alfa dikurang cos beta. Sekarang kita mulai untuk menentukan rumus sinus jumlah sudut. Perhatikan segitiga ABC, panjang BC itu A, panjang AC itu B, dan ada sebuah garis tinggi CD adalah T. Dan besar sudut ini adalah alfa dan besar sudut sini adalah beta. Maka luas segitiga ABC, jika kita menggunakan panjang sisi A, panjang sisi B, dan besar sudut alfa ditambah beta, maka luas segitiga ABC-nya adalah setengah dikali A kali B sin alfa ditambah beta. Luas segitiga ABC itu sama dengan luas segitiga ACD yang ini ditambah luas segitiga BCD yang ini. Luas segitiga ACD adalah setengah B kali T sin alfa. Sedangkan luas segitiga BCD adalah setengah dikali A dikali T sin beta. Jadi nilai ini sama dengan nilai ini, sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Dan setengahnya kita kalikan dengan 2, maka diperoleh seperti ini. Sin alfa ditambah beta sama dengan B dikali T sin alfa ditambah A dikali T sin beta dibagi A kali B. Kita sederhanakan sehingga peroleh bentuk seperti ini. Pada bagian ini B dengan B adalah 1 dan bagian ini A dengan A kita bagikan menghasilkan 1, sehingga kita memperoleh sin alfa ditambah beta sama dengan T dibagi A sin alfa ditambah
T bagi B sin beta. Kita perhatikan terdapat T per A pada segitiga CDB. T per A itu adalah rumus cos beta. Dan T per B pada bagian ini pada segitiga CAD, T dibagi B adalah rumus cos alfa. Sehingga rumus untuk sin alfa tambah beta adalah cos beta dikali sin alfa ditambah cos alfa dikali sin beta. Ini adalah rumus untuk sin jumlah. Kesimpulannya adalah rumus sinus dari jumlah sudut sin alfa ditambah beta nilainya sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Prinsipnya untuk sin alfa ditambah beta, sin cos ditambah cos sin. Selanjutnya kita akan menentukan rumus untuk sinus selisih sudut. Bentuknya adalah seperti ini. Sinus alfa min beta sama dengan sinus alfa ditambah minus beta. Kita gunakan rumus sinus jumlah yang sudah kita peroleh tadi. Maka diperoleh seperti ini. Sin alfa dikali cos min beta ditambah cos alfa dikali sin min beta. Ingat rumus sudut negatif bahwa sin min alfa sama dengan min sin alfa, sedangkan cos min alfa sama dengan cos alfa. Cos min beta dapat kita gantikan dengan cos beta, sedangkan sin min beta digantikan dengan min sin beta. Maka bentuk ini menjadi sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Kesimpulan yang kita peroleh, rumus sinus selisih sudut adalah sin alfa min beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa kali sin beta. Prinsipnya sin alfa min beta sama dengan sin cos dikurang cos sin. Selanjutnya kita mencari rumus kosinus jumlah dan selisih sudut. Pendahuluannya kita ingat rumus sinus selisih sudut. Sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta min cos alfa dikali sin beta. Selanjutnya rumus yang kita harus ingat rumus-rumus sudut penyiku, yaitu cos alfa sama dengan sinus 90 min alfa, sin alfa sama dengan kosinus 90 min alfa, dan yang ketiga tan alfa sama dengan kotan 90 min alfa. Baik, langsung saja kita mencari rumus kosinus jumlah dari sudut. Kosinus alfa ditambah beta ini dapat kita nyatakan dengan rumus sudut penyiku, yaitu sinus 90 derajat dikurang alfa tambah beta, atau sama dengan sinus 90 derajat minus alfa minus beta. Untuk 90 min alfa kita jadikan dua suku, yaitu menjadi sinus 90 derajat min alfa min beta. Selanjutnya kita menggunakan rumus sinus selisih untuk bentuk ini, yaitu sinus 90 min alfa dikali cos beta dikurang cos 90 min alfa dikali sin beta. Sinus 90 min alfa sama dengan
cos alfa, sedangkan cos 90 min alfa sama dengan sin alfa. Maka menjadi cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Inilah rumus untuk kosinus dari jumlah sudut. Kesimpulannya, rumus kosinus dari jumlah sudut adalah cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Prinsipnya, cos jumlah sudut adalah cos dikurang sin atau cos dikurang sin. Kita lanjutkan dengan mencari rumus kosinus dari selisih sudut. Kosinus alfa dikurang beta, bentuk ini adalah bentuk selisih sudut, dapat kita nyatakan menjadi cos alfa ditambah minus beta. Bentuk cos alfa ditambah minus beta kita gunakan cos jumlah, yaitu cos alfa dikali cos min beta dikurang sin alfa dikali sin min beta. Ingat bahwa rumus sudut negatif sinus minus alfa sama dengan min sin alfa, dan untuk cos minus alfa sama dengan cos alfa. Maka cos min beta ini kita ganti menjadi cos alfa, dan sin min beta ini kita ganti min sin beta. Maka rumus ini menjadi cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Inilah rumus untuk kosinus dari selisih sudut. Kesimpulan yang kita dapatkan untuk rumus kosinus dari selisih sudut, cos alfa min beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Prinsipnya cos alfa min beta adalah cos ditambah sin. Langsung saja kepada contoh soal. Yang pertama, tentukanlah nilai dari sin 75 derajat dan cos 15 derajat. Pertama kita kerjakan sin 75 derajat. Ini dapat kita uraikan menjadi 45 derajat tambah 30 derajat. 45 tambah 30 adalah 75. Jadi sinus 45 derajat tambah cos 30 derajat. Ingat rumus untuk sin alfa ditambah beta, yaitu sin cos ditambah cos sin. Sin 45 derajat tambah 30 derajat, maka kita andaikan 45 itu adalah alfa dan 30 derajatnya itu adalah beta. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus menjadi sin 45 derajat cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Kita masukkan nilainya. Maka sin 45 itu ada setengah akar 2, cos 30 itu setengah akar 3, ditambah cos 45 setengah akar 2, sin 30 adalah setengah. Jadi kita kalikan. Setengah dikali setengah itu 1/4, akar 2 dikali akar 3, akar 6, ditambah setengah dikali setengah itu 1/4, akar 2, akar 2. Jadi ini kita bisa faktorkan, masing-masing suku ada 1/4. Jadi kita keluarkan 1/4 dari masing-masing suku. Menjadi 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Maka nilai sin 75 derajat itu adalah 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Selanjutnya kita mencari nilai cos 15 derajat. Cos 15 derajat kita uraikan menjadi cos 45 derajat dikurang 30 derajat. 45 derajat dikurang 30 derajat itu adalah 15 derajat. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari cos selisih adalah
Cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Maka cos 45 derajat dikurang 30 derajat dapat kita uraikan menjadi cos 45 derajat kali cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Di mana 45 derajat itu adalah alfa dan 30 derajat itu adalah beta. Maka kita langsung masukkan nilainya. Sehingga cos 45 itu adalah setengah akar 2, cos 30 itu setengah akar 3, ditambah sin 45 itu setengah akar 2, dikali sin 30 itu adalah setengah. Kita kalikan. Diperoleh nilai 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. 1/4 ini didapat dari 1/2 kali 1/2, akar 6 akar 2 kali akar 3, ditambah setengah kali setengah itu 1/4 akar 2. Lalu 1/4-nya ini kita faktorkan, sehingga menjadi 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Dari sini kita akan melihat bahwa ada kesamaan antara nilai sin 75 derajat dengan cos 15 derajat. Dari sini timbul pertanyaan, apakah sin 75 derajat itu sama dengan cos 15 derajat itu adalah sebuah kebetulan atau memang adanya? Maka dari sini kita bawa lihat di dalam cos X sama dengan sin 90 derajat min X. Jadi untuk mencari nilai cos X kita dapat menggunakan rumus sin 90 derajat dikurang X. Maka untuk mencari cos 15 kita gunakan sin 90 derajat dikurang 15 derajat. 90 derajat dikurang 15 derajat itu adalah 75, maka sin 75, sehingga cos 15 derajat sama dengan sin 75 derajat. Selanjutnya kita ke nomor 2. Diketahui sin A sama dengan 3/5 dan A adalah sudut lancip, tentukan nilai dari sin 30 derajat ditambah A. Kita lihat bahwa sin 30 derajat ditambah A ini adalah sinus jumlah sudut. Maka rumus yang kita gunakan adalah sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Langsung saja kita jawab, sin 30 derajat ditambah A sama dengan sin 30 derajat cos A ditambah cos 30 derajat kali sin A. Sesuai dengan rumus sin yang sudah kita ketahui. Di sini kita sudah tahu nilai sin 30 derajat dan cos A itu kita belum mengetahui karena di soal yang diketahui adalah sin A dan cos A. Bagaimana kita mencarinya? Kita menggunakan segitiga bantu, yaitu dengan segitiga siku-siku. Kita gambarkan dulu segitiga siku-sikunya. Di sini adalah sudut A. Sin A itu adalah 3/5. 3/5 sinus itu adalah sin demi, depan bagi miring. Maka bagian depan itu 3 dan miringnya adalah 5. Kita mencari sisi samping. Ingat triple Pythagoras, 5, 3, maka sisi sampingnya adalah 4. Di sini kita harus perhatikan juga kuadrannya, yaitu jika lancip itu ada di kuadran 1 dan tumpul ada di kuadran 2. Sedangkan sudut A adalah sudut lancip, maka terletak pada kuadran 1. Artinya besar sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul itu terdapat di kuadran 2, yaitu besar sudutnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Karena A itu adalah sudut lancip, artinya terdapat pada kuadran 1. Maka semua nilai trigonometri pada sudut lancip bernilai positif. Nah, dari sini kita peroleh nilai cos A adalah sami samping miring 4 dibagi 5.
Karena kita sudah mempunyai nilai cos A, maka kita langsung selesaikan soal. Sin 30 itu setengah, cos A tadi 4/5, ditambah cos 30 itu setengah akar 3, dan sin A adalah 3/5 dari soal. Kita sederhanakan. Maka 4 dengan 2 bisa jadi 2. Sederhananya menjadi 2/5 ditambah 1/2 dikali 3/5 itu adalah 3/10 akar 3. Maka kita peroleh nilai sin 30 tambah A itu adalah 2/5 ditambah 3/10 akar 3. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pertanyaannya, tentukanlah nilai dari cos 100 derajat dikali cos 10 derajat ditambah sin 100 derajat dikali sin 10 derajat. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus ingat rumus ini. Jadi di sini ada kemiripan antara cos-cos ditambah sin-sin. Di sini juga cos-cos ditambah sin-sin. Soal ibaratnya itu adalah sama, bentuknya cos-cos ditambah sin-sin, di mana alfa itu 100 derajat, betanya adalah 10 derajat. Maka kita peroleh bahwa bentuk cos alfa cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta adalah sama dengan cos alfa dikurang beta. Maka cos 100 derajat dikali cos 10 derajat ditambah sin 100 derajat kali sin 10 derajat itu sama dengan cos 100 derajat untuk alfa dan dikurang 10 derajat untuk beta. Kita sederhanakan, cos 100 derajat dikurang 10 derajat itu adalah cos 90 derajat. Nilai dari cos 90 derajat adalah 0. Maka kita peroleh jawabannya adalah 0. Demikianlah penjelasan tentang rumus jumlah dan selisih sudut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.